Smartwatch ini katanya bisa jadi Garmin killer dengan harga yang jauh lebih murah. Emang gokil sih Amazfit. Makanya sebelumnya tuh gua jadiin Amazfit Balance ini sebagai daily driver karena emang bagus dan nyaman. Dan sekarang generasi berikutnya ini bawa update yang signifikan. Tapi seperti biasa, gua akan bahas semuanya mulai dari kelebihan, kekurangan, sampai smartwatch ini tuh cocoknya buat siapa. Kelebihan pertama udah pasti desainnya ya. Ini sih ganteng banget. Buat gua yang lebih suka jam berbentuk bulat daripada kotak sih bakalan lebih cocok. Kalau dibandingkan dengan Amazfit Balance Gen 1 sih lumayan berasa ya bedanya. Sedikit gede, lebih tebal, lebih berat, tapi sesuai lah. Baterainya juga naik signifikan. Looks mewahnya dapat banget, apalagi ada aksen warna biru di dekat bezel layarnya. Dan feel mewahnya makin berasa. Build quality-nya pun makin solid. Sekarang tahan air 10 atm atau 100 meter dan ada certified free diving sampai 45 meter. Sayangnya, ketika gua lihat spesifikasi layarnya tuh nggak naik signifikan, tapi tetap layarnya gua jadiin kelebihan kedua. Bukan perkara lebih gede di 47,4 mm, bukan juga resolusinya tetap sama, tapi brightness-nya naik jadi 2000 nits. Brightness-nya tuh terang banget coy. Gua nggak pernah kesulitan lihat layarnya walaupun di kondisi siang bolong gitu ya. Jadi untuk urusan layar ya nggak perlu ditanya lah ya. Apalagi udah pakai Sapphire Glass. Gua dan nyonya di rumah tuh udah bertahun-tahun pakai Amazfit dan layarnya tuh tetap aman ya, walaupun ya sering kebentok lah, kebanting atau kegesek di dinding lah. Ya layarnya aman-aman aja sih. Fitur favorit untuk sebagian orang kayak always on display juga pastinya ada, walaupun gua nggak pakai sih. Soalnya kalau mau lihat jam kan tinggal giniin doang, terus ya layarnya nyala. Jadi menurut gua sih itu nggak perlu dan baterai juga pastinya bakalan jadi lebih boros kan. Tapi kalau emang mau pakai ya nggak masalah. Baterai Amazfit Balance 2 ini jadi lebih gede kok. Sekarang jadi 658 mAh yang diklaim bisa sampai 21 hari. Di pemakaian gua bisa bertahan 1-2 minggu karena ya gua sering tracking workout gitu-gitu yang memang bikin boros baterainya juga. Jadi ya menurut gua ini terhitung awet banget sih. Fitur olahraganya juga banyak banget. Ada lebih dari 170 mode olahraga. Jadi tinggal pilih sesuai hobi kalian aja. Dan buat yang suka lari atau maraton, pastinya bakalan suka banget sama smartwatch ini karena fitur pendukungnya tuh ada banyak banget. Mulai dari Maps yang udah gratis dan jadi lebih akurat, terus ada Zepp Coach juga, semacam AI untuk mandu program lari kalian, dan sensor pelacak kesehatan yang di-upgrade lagi biar makin akurat. Gua sih kurang suka lari ya kelihatan lah dengan bentuk badan gua kayak gini. Makanya gua tuh biasanya pakai di freeze training atau strength training. Ya memang gua lebih suka workout sih daripada lari ya. Walaupun jujur-jujuran aja, gua nggak bisa pastikan ini akurat atau enggak, karena ya gua nggak punya alatnya untuk mengukur seberapa akurat smartwatch ini ya. Biasanya tuh gue cuman ukur untuk seberapa banyak kalori yang terbakar ketika gue workout ya. Nah, gue tuh pakai strength training biar gampang aja. Soalnya ketika kita pakai strength training ya dia bisa ngatur semuanya. Dia bisa lihat otot mana aja yang terpakai gitu ya. Berapa kalori yang terbakar, heart rate-nya berapa, segala macam. Dia punya algoritma macam-macam gitu. Tapi mungkin karena smartwatch ini masih belum rilis resmi ya, makanya fiturnya tuh masih ada yang ngebug. Contohnya ketika gua workout selama 45 menit, pakai barbel, ada latihan kaki, segala macem, kok nggak ada di tabelnya tuh otot gue yang terpakai gitu loh. Kan, ya masa 45 menit nggak ada yang terpakai ototnya? Masa gue bisa telekinesis angkatnya gitu kan nggak mungkin juga. Makanya gua rasa ini cuman bug software aja yang harusnya sih bisa di-fix melalui update software mendatang. Soalnya ya, seperti ini kan belum resmi juga, makanya ya masih harap maklum. Mungkin dalam hitungan minggu atau bulan fitur ini bisa di fix melalui software update ya. Kita tunggu aja, soalnya Amazfit itu terhitung baik sih untuk urusan software update ya, karena jam mereka yang udah bertahun-tahun pun masih dapetin update software. Jadi ya ini sih nice sih. Kalau fitur kesehatan lain kayak detak jantung, langkah kaki, blood oksigen, atau fitur basic lain sih udah ada semua di smartwatch ini. Tapi karena ini termasuk lini premiumnya Amazfit, pastinya bakalan lebih komplit. Contohnya kayak readiness nih. Menurut gua, ini termasuk akurat loh. Smartwatch ini bisa tahu kondisi badan gua gimana. Contohnya ketika gua dapetin skor di atas 85%, ya dia bisa tahu kondisi badan gua lagi sehat-sehat aja, nggak banyak pikiran, dan gua juga lagi sering workout, makanya sehat-sehat aja, dia bisa tahu. Dan ketika skornya di bawah 65%, dia tahu kondisi badan gua tuh emang beneran lagi nggak enak, lagi sakit, lagi banyak pikiran, kurang olahraga, juga tambah pusing lihat negara kita. Jadi ya, dia kayak bisa tahu gitu. Soalnya pengukuran atau metode pengukurannya tuh ada banyak banget, kompleks, banyak indikatornya. Makanya menurut gua sih ini akurat ya. Dan yang gua lebih suka dari Amazfit itu softwarenya. Kayak aplikasi yang beneran easy to use. Semua data tersaji lengkap dan gampang banget buat dimengerti. Terus pilihan watch face-nya juga ada banyak banget. Yang gratisan aja udah cakep-cakep, jadi nggak perlu beli watch face yang berbayar. Dan App Store-nya juga nih. Emang nggak selengkap Wear OS, tapi buat kebutuhan gua sih ini udah lebih dari cukup. Dan yang paling penting, baterainya lebih awet.
UI-nya juga jadi salah satu favorit gua sih, karena memang kalau kalian lihat beberapa smartwatch kan ada yang UI-nya tuh plek-ketiplek gitu loh. Yang mereknya apa, tapi UI-nya sama merek yang ini, sama semua. Kalau Amazfit tuh nggak kayak gitu, yang memang software-nya tuh kelihatan kayak mereka yang buat sendiri secara proper. Dan kalau kalian lihat navigasinya berasa kayak lebih smooth ya. Berasa sih upgrade-nya. Di Amazfit Balance aja udah lancar banget. Di Amazfit Balance 2 berasa jadi lebih ngebut lagi dan lebih smooth lagi. Soalnya spesifikasinya di-upgrade. Dari info yang gue dapat di internet sih, pakai chipset Huangshan 3 atau chipset yang sama kayak Amazfit T-Rex 3. Storage naik jadi 32 GB dan pakai Bluetooth 5.2. Vibration motornya juga berasa banget, jadi feel getarannya berasa lebih kuat dan premium. Dan speakernya juga nambah jadi 2. Smartwatch ini guna kalau semisal kalian mau teleponan langsung dari smartwatch-nya atau ya dengerin lagu, ya itu bisa ya. Soalnya di smartwatch ini kita bisa langsung tambahin lagu melalui HP terus dikirim ke sini, itu bisa dan prosesnya gampang ya. Dan sayangnya lagi-lagi ini kayaknya software-nya belum stabil ya. Jadi ketika gua tambahin lagu, bukan 1, bukan 2, tapi 3 gua tambahin lagu karena kenapa gua bingung tuh kok nggak bisa diputer lagu yang gua tambah ya. Mungkin file yang satu gua pikir ya kayak ya mungkin file korup gitu. Gue tambahin satu lagi lagu, nggak bisa. Ketiganya tetap nggak bisa ya. Mungkin software-nya belum stabil aja, makanya belum bisa diputer nih lagunya. Padahal fitur ini gokil loh. Soalnya kalau fitur ini udah fix kan jadi enak banget ya. Jadi semisal kalian mau lari atau jogging gitu ya, tanpa bawa HP connect ke smartwatch ini harusnya aman-aman aja. Soalnya smartwatch ini tuh bisa langsung connect ke TWS. Dan gue coba ke TWS-nya sama-sama Amazfit ya. Si Amazfit Up itu dan proses pairing-nya tuh gampang banget, beneran seamless gitu, nggak ada ribet sama sekali. Jadi kalau kita mau jogging ya tinggal bawa smartwatch-nya, terus TWS yang nempel di kuping, udah tinggal bisa denger lagu, terus tracking, buka maps yang offline dari smartwatch-nya. Jadi kan ini tuh gokil banget kalau nggak ngebug ya. Jadi kita tinggal tunggu aja di update software berikutnya sih. Overall, Amazfit Balance 2 rekomen banget sih. Apalagi di harga 4 jutaan yang jauh lebih murah dibandingkan Garmin, tapi udah bisa bawa spesifikasi dan fitur kayak gini. Udah pasti rekomen lah, kalau kalian cari smartwatch premium yang punya desain cakep, layar jernih dan terang, fitur melimpah, termasuk health and workout tracking, baterai awet, dan software-nya juga bagus. Kekurangannya sih sama kayak yang gue mention tadi ya, paling di software-nya aja yang belum stabil, makanya di beberapa fitur itu belum bisa dipakai secara sempurna. Jadi kita harus tunggu untuk update software mendatang biar problemnya fix. Atau paling kekurangannya ada di size-nya aja sih. Kalau semisal ada varian size yang lebih kecil, mungkin akan lebih cocok dipakai cewek ya. Karena nyonya gue juga bilang kalau kegedean kayak gini ya nggak bakal cocok buat cewek. Jadi ya nyonya gue pasti dia sekarang aja pakai Amazfit Square Active 2 deh. Active 2 yang memang lebih kecil karena ya menurut dia ya nggak cocok cewek untuk pakai smartwatch yang gede-gede kayak gini gitu loh. Ya, yang gede itu bagian lain aja. Ya, kalian paham lah ya. Dan ya, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan seputar Amazfit Balance 2, komen aja di bawah. Nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Kalau mau support kita, boleh banget dan subscribe. Dan ya, gua Farid.